Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, lubuk pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa,
tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, akan bersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau nyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau nyatakan bahwa kita memerlukan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan setiap seruan hati kita di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita nyatakan bersama, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
kami Tuhan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Kau yang kami perlu Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau Yesus. Biarlah setiap pujian kami, pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita datang dan sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yesus, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Kau yang ku andalkan, Tuhan. Sebab pujian sebab pujian hanya Mari lebih lagi tinggikan namanya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita angkat setiap pujian kita. Kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Hikmat-Mu Tuhan melebihi segalanya bagi kami Tuhan. Kasih-Mu melebihi segala-galanya bagi kami Bapak Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak. Oh sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Hikmat-Mu yang melebihi setiap pikiran kami Bapa. Haleluya Yesus. hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu melebihi segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus yang ku Mari saya mengundang Bapak Ibu kembali berdiri, kita katakan bersama-sama. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalanku melebihi segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus yang ku andalkan, hanya Kau, Yesus yang ku andalkan, Kau Tuhan, Yesus yang ku andalkan. Bila Engkau tak besertaku, Ya Yesus. ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin ya Tuhan.
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin ya Tuhan, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kemuliaan-Mu nyata, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Benar Tuhan, pujian kami menyatakan Tuhan, bila Engkau tidak beserta kami Tuhan, kami tidak mampu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber yang kami andalkan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan dengan sukacita Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan kepada akhirnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan lebih lagi untuk memuji, bersukacita, bernyanyi, menari di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semua jemaat yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Mari jabat tangan kanan dan kiri, katakan Tuhan adalah sumber kuat kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekali lagi katakan dengan iman. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus
Kalau saya bilang semangat, semua katakan semangat. 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 Pujian berikutnya mengatakan untuk kita tidak lelah untuk melayani Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Sama-sama ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Gak boleh lelah katanya, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sama-sama kita katakan lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sama-sama ya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi siap dibangun di atas dasar Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. jangan Lelah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa pada pagi hari ini kami teman-teman muda memperingati Hari Nasional Departemen Kaum Muda GSCA. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini dengan kasih kami mengundang seluruh teman-teman kaum muda tanpa terkecuali untuk bisa bersama-sama maju ke depan, bergabung bersama-sama kami. Karena pagi hari ini kita akan sama-sama mendeklarasikan kembali dasar ikrar kaum muda dan juga kita akan menyanyikan Mars Kaum Muda. Mari saya mengundang teman-teman kaum muda seluruhnya untuk bisa bergabung bersama-sama menuju ke depan. Dan untuk memimpin pembacaan dasar ikrar kaum muda GSCA kepada Ketua Departemen Kaum Muda GSCA Maranatha Family dipersilakan.
Dasa Ikrar Kaum Muda GSIA. Satu. Maju dalam pengetahuan tentang perkataan Allah. Dua. Berusaha untuk bertambah kuat dalam sembahyang. Tiga. Mencapai kehidupan rohani yang lebih tinggi. Empat. Mempertahankan derajat kekristenan dalam penghidupan. Lima. Bersaksi dari Kristus dengan kata dan perbuatan. Enam. Sudi membawa kabar Injil dalam golongan-golongan lain. Tujuh. Membangun perhatian untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus di kalangan sendiri dan daerah-daerah lain. Delapan. Tetap setia dan mengenal kewajiban dalam gereja. Sembilan. Sukarela menolong pekerjaan Tuhan dengan uang. 10. Mempergunakan tiap-tiap waktu dengan senang untuk Tuhan.
Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa pagi hari ini. Kami persilakan teman-teman kamu muda untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita betul-betul mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Segala perkara dapat ku tanggung, amin Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama yakinkan bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Penolong yang selalu setia, amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia.
Silakan kepada hambanya Pastor Leighton untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih pagi hari ini karena tidak ada teman, tidak ada penolong seperti Engkau Tuhan. Meskipun di hidup ini kami punya banyak teman Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau yang dapat selalu kami andalkan dengan semua hal. Dalam semua perkara, semua keadaan Tuhan, kami selalu dapat mengandalkan Engkau. Terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih karena anugerah-Mu. Kami tidak layak tapi Engkau layak. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas kebaikan-Mu bahwa di kota Batu ini ada kaum muda yang mengangkat tinggi nama-Mu. Dan kami mengucap syukur karena apa yang ada di hati mereka Tuhan itu datang dari Engkau, datang dari takhta-Mu Tuhan. Dan karena iman itu yang ada di dalam hati mereka, karena benih itu yang ada, benih Injil Tuhan, tidak ada yang akan menghentikan mereka, mencegah mereka dari melangkah ke dalam semua yang Engkau panggil. Terima kasih karena hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Kami tidak ada apa-apa tanpa hadirat-Mu Tuhan. Jadi kami pagi ini merindukan hadirat-Mu. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu ada di sini. Kami berdoa Tuhan supaya pagi hari ini kami dapat terima dari firman-Mu. Kebenaran dan kehidupan yang ada di firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Mari kita tepuk tangan juga untuk tim musik dan tim penari luar biasa. Kayaknya semua kaum muda yang datang ke GSJ Maranatha Family dapat tamborin gratis ya. Sebuah hormat besar saya diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Elia untuk kesempatannya. Kayaknya karena hari ini memang adalah hari nasional kaum muda. Dia minta ke saya karena saya sedikit lebih muda dari beliau. Jadi selamat hari nasional kaum muda. Youth atau kaum muda di gereja-gereja kami harus dirayakan sering-sering. Karena saat kita invest dalam youth kita invest di masa depan bangsa. Tetapi saya juga percaya bahwa youth itu bukan hanya akan Tuhan pakai di masa depan atau di next generation, tetapi Tuhan ingin memakai youth kita sekarang juga. Seperti di firman di Yoel pasal 2 ayat 28, penglihatan akan diberi kepada pemuda-pemudi. Itu sangat luar biasa, itu janji yang luar biasa. Saat Roh Kudus dicurahkan, pemuda-pemudi akan diberikan penglihatan. Pada waktu itu ayat 29, Rohku akan kucurahkan juga ke atas pelayan-pelayan pria dan wanita. Dan itu termasuk kita semua pagi hari ini. Jadi ketika kita invest di youth, gereja akan lebih maju. Gereja akan lebih sehat. Karena Roh Kudus ingin membawa pembaharuan melalui youth kita. Jadi sebelum saya lanjut, kenalkan dulu. Nama saya Leighton. Saya berasal dari Australia. Jadi mungkin sudah jelas saya bukan warga negara Indonesia. Saya tamu di sini, tapi saya sekarang tinggal di Kota Malang dengan istri saya dan 3 anak saya. Mungkin ada foto keluarga saya. Mereka tidak bisa hadir di sini pagi hari ini karena istri saya masih pelayanan di gereja kami di Kota Malang. Tapi ini namanya Grace, istri saya, dan 3 anak, Abigail,
Josiah dan Isaac. Dan istri saya orang Surabaya, jadi anaknya anak campur. Makanya cakep semua. Jadi mungkin ada penasaran kenapa Layton ada di sini pagi hari ini. 7 bulan yang lalu keluarga saya pindah ke Kota Malang untuk merintis Waypoint Community Church. Dan kami sangat senang bagi saudara yang mungkin masih belum tahu, Waypoint Community Church adalah perintisan baru di Malang dan ini sebenarnya menjadi cabang dari GSCA Maranatha Family. Jadi kami sangat bersyukur bisa menjadi partner dan bisa menjadi anak buah dari gereja ini. Jadi ini hal yang luar biasa. Dan puji Tuhan kami sudah mulai ibadah minggu pagi sejak 4 bulan yang lalu. Mungkin ada foto, ya ini ibadah minggu pagi kami di lokasi kami di Tidar. Dan ibadah kami berbasis bahasa Inggris. Dan kami sudah mulai lihat ada banyak mahasiswa datang dari kampus-kampus sekitar Malang karena tertarik belajar bahasa Inggris. Dan ini memang menjadi fokus kami untuk menjangkau mahasiswa di kota Malang. Jadi 2 bulan yang lalu kami juga mulai ibadah kaum muda, ibadah youth pada setiap Kamis malam. Ada foto juga ibadah youth dan kami sangat bersyukur banyak remaja dan dari sekolah-sekolah di sekitar kami sudah mulai datang, luar biasa. Ada yang tanya kepada saya sebelum ibadah mulai, bisa bahasa Jawa enggak? Iso bahasa Jawa. Mboten saged. Kulo nyuwun pangapunten sampun sepe sedanten. Jadi kami akan pakai bahasa Indonesia saja pagi hari ini. Saya juga minta maaf terlebih dahulu kalau bahasa saya kurang jelas karena memang saya bukan orang Indonesia, tapi kalau ada yang perlu diterjemahkan nanti minta ke Pak Elia ya. Ke Pastor Elia. Oke, tema Harnas Kaum Muda adalah be strong and courageous. Tolong ulangi, be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita perlu youth, kita perlu kaum muda yang siap menjadi strong and courageous. Yang siap menjadi orang kuat dan teguh. Dan saya tahu bahwa di zaman ini tantangannya memang banyak bagi kaum muda. Ini zaman yang sulit untuk menjadi kaum muda karena masyarakat itu banyak itu gerak dan berubah cepat sekali. Ada expectations atau harapan dari sisi orang tua yang bisa sangat tinggi. Dan kadang-kadang orang muda merasa takut karena expectations atau harapan dari orang tua itu terlalu jauh. Mungkin cara pandang dunia orang muda mulai berubah dari zaman orang tuanya. Untuk youth atau kaum muda zaman ini, tekanan sosial dari teman-teman untuk punya penampilan yang bagus, bukan hanya in real life tapi juga di social media, itu memang sangat berat. Memang sangat berat. Dan kita lihat banyak youth, banyak mahasiswa, banyak orang muda di zaman ini yang mungkin tidak punya keteguhan dari dalam untuk merespon, untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Kita dibanjiri dengan informasi. Siapa bawa HP pagi ini? Semua orang bawa HP, semua orang ada smartphone kan. Dan ini kita dibanjiri dengan informasi dan ini menjadi susah, menjadi sulit untuk tahu apa yang benar, apa yang seharusnya diterima dan apa yang salah. Expectations bahwa setiap orang muda harus punya hal ini atau harus punya hal itu bisa membuat orang muda merasa terjebak. Seperti diri kita selalu ada yang kurang. Tetapi pagi hari ini saya ingin supaya semua saudara-saudara tahu bahwa dalam Kristus kami semua cukup dan dicukupi. Tema kita terambil hari ini dari Ulangan 31 ayat 6. Ini ada tulisan strong and courageous. Ini dari ayat ini.
ya, pertama kali muncul di firman Tuhan di Ulangan. Saya akan baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan saya yakin ada yang datang pagi hari ini yang perlu dengar kata-kata ini dari firman. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena kadang kita bisa merasa tertinggal. Masyarakat terlalu cepat gerak, terlalu banyak perubahan dan kita menjadi takut dan merasa tertinggal. Jadi pagi ini kita akan fokus pada ayat ini dan perikopnya yang di Ulangan dan bertanya, bagaimana bisa saya menjadi orang yang strong and courageous? Bagaimana bisa saya menjadi orang yang kuat dan teguh hati? Jadi kalau kita melihat konteks ayat yang baru dibaca, ini siapa yang bicara? Ada yang tahu? Ini kata-kata Musa kepada Yosua. Yosua yang akan menjadi penggantinya. Dan percakapan mereka antar Musa dan Yosua itu sangat menarik dan sangat relevan bagi semua yang hadir pagi ini. Karena mereka saling mewakili generasi yang beda. Generasi yang lama yang diwakili oleh Musa. Dan generasi yang baru yang diwakili Yosua. Dan saat kita merenungkan pentingnya generasi baru, kita juga harus menghargai yang lama. Kadang-kadang kita terlalu cepat untuk mencari yang baru, tanpa menghargai apa yang datang sebelumnya. Dua-duanya punya peran yang penting dan harus bekerja sama. Dan kadang-kadang di dunia gereja, kami nggak tahu bagaimana caranya untuk hidup bersama dan saling membantu, saling memuridkan satu sama lain. Jadi saya akan baca untuk konteks dari Ulangan 31, ayat-ayat sebelumnya 1-3. Musa berbicara lagi kepada bangsa Israel. Katanya, sekarang umur saya sudah 120 tahun dan saya tak mampu lagi menjadi pemimpinmu. Siapa mau dengar kata-kata itu dari mentor atau dari pemimpin? Saya tak lagi bisa menjadi pemimpinmu. Ini bagi Yosua menjadi seperti darurat. Moses tidak bisa lagi menjadi pemimpinnya. Selain itu Tuhan telah berkata bahwa saya tak boleh menyeberangi sungai Yordan. Tuhan Allahmu sendiri akan berjalan di depanmu dan membinasakan bangsa-bangsa yang tinggal di situ. Sehingga kamu dapat menduduki tanah mereka. Yosua akan menjadi pemimpinmu seperti yang dikatakan Tuhan. Wibawanya Yosua datang dari mana? Dari kata-kata Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan. Nah, kita lihat di perikop ini ada perubahan atau masa transisi yang besar yang akan terjadi. Ada pengambil alihan wibawa, ada kepemimpinan baru. Pemimpin yang lama akan diganti dengan pemimpin baru. Nah, saya mau tanya, apakah saudara suka ngantri di supermarket? Ada yang suka ke supermarket? Saya sebenarnya suka belanja, suka beli grosir sama istri saya. Saya senang mengisi troli, tapi saya paling tidak suka antri. Nah, ada yang sama, tidak suka antri. Mungkin semua saudara di sini suka. Saya agak frustrasi saat antri di supermarket karena prosesnya terlalu lama. Saya ingin cepat pulang, cepat makan apa yang saya beli, tapi ngantri. Dalam perikop ini, Yosua dari dulu
menunggu di posisi antri nomor 1. Musa sudah berusia berapa tahun? 120. Dan Yosua sudah lihat bahwa kondisi Musa, pemimpinnya, mulai tambah buruk. Musa sudah berumur 120 tahun, dia lebih sering capek. Masuk akal kan, sudah tua, sudah lanjut usia. Dia lebih sering ngomel. Kita lihat di firman Tuhan, Musa saat sudah lanjut usia, sudah lebih sering ngomel juga. Dan Yosua sudah dimuridkan dan siapkan sama Musa dari puluhan tahun sebelumnya. Tapi menunggu dengan setia. Nah, dari Musa, Yosua mendapat contoh bagaimana bisa menjadi strong and courageous. Tetapi dari sisi Yosua, pasti ada bagian dalam dirinya juga yang berpikir, what happens next? Habis gini apa? Nanti rencananya gimana kalau Musa sudah tidak ada? Saya rasa banyak remaja dan banyak kaum muda punya pikiran yang sama. Habis gini apa? Setelah saya lulus, saya kemana? Setelah saya meninggalkan orang tua, saya kemana? Nanti masa depannya seperti apa? Kadang-kadang seperti saya di supermarket, orang-orang muda tidak suka menunggu. Enggak suka diam. Selalu mau kerja, selalu mau maju. Tapi enggak sabar. Kan kita hidup di zaman GoPay dan zaman Shopee, di mana semuanya harus cepat. Dan kadang-kadang kalau disuruh nunggu dan disuruh taat, tapi enggak boleh gerak dulu, harus tunggu untuk dimuridkan dan dipersiapkan dulu, enggak mau. Karena menurut kami sudah punya rencana yang inovatif dan rencana yang terbaik dan tidak mau melayani yang di sini dulu karena rencana kami lebih bagus. Mungkin ada kaum muda yang pernah pikir seperti itu. Kita gampang berpikir metode baru ini pasti lebih bagus. Harusnya kayak gini, harusnya model gereja kayak gini. Tetapi siapa tahu bahwa mengkritik dari jauh itu tidak sama dengan memimpin dari dalam. Dan memimpin seperti Musa alami itu susah. Saya yakin Pastor Elia juga mengalami hal-hal seperti itu. Memimpin itu bisa susah. Nah, jadi hari ini kita akan merenungkan bagaimana bisa kita melalui kekecewaan dalam masa transisi. Karena bagi Musa dan Yosua ini masa transisi yang signifikan, yang besar. Kalau kita lihat posisi Musa, dari posisi dia, perubahan ini sangat rumit. Dan pasti penuh banyak emosi juga. Salah satu hal yang Yosua mungkin sadar adalah kekecewaan Musa saat dia menyesal kesalahannya. Musa pasti kecewa. Kan hal yang Musa paling inginkan, dia tidak bisa dapat. Musa paling ingin apa? Dia dari dulu ingin masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dia akhirnya tidak boleh masuk. Setelah menunggu puluhan tahun dengan umat Israel yang mengeluh dan ngomel terus, Musa hanya boleh lihat dari jauh. Nah, mungkin ini lebih sulit daripada tidak melihat tanah perjanjian sama sekali. Kalau saya lapar dan tidak bisa makan, bau makanan itu lebih susah untuk diterima. Di Waypoint Church di Malang, minggu yang baru selesai kami ada prayer and fasting week, minggu doa dan puasa. Dan saat saya puasa, saya masuk ke dapur karena harus menyuapi anak. Dan baunya luar biasa enak, tetapi saya tidak bisa makan. Itu kayak siksaan. Dan bagi Musa mungkin seperti ini juga. Dia bisa lihat tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan sudah siapkan untuk jemaatnya, untuk anak-anaknya. Tapi dia tidak bisa masuk.
Makanya pengkhotbah seharusnya jangan juga berkhotbah terlalu lama kalau jemaatnya sudah lapar. Ya. Kerinduan Musa untuk apa yang dijanjikan ke umat Israel pasti besar. Tetapi dia tidak akan menikmatinya karena akibat dosanya. Makanya perubahan bisa menjadi hal yang seram juga. Siapa pernah mengalami perubahan yang seram dalam hidup mereka? Mungkin semua. Yang gak angkat tangan cuma gak berani atau malas. Saya mau mengulangi lagi, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan baca lagi ayat ini dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kenapa Musa bilang seperti ini ke Yosua? Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Justru karena Yosua merasa tertinggal sama Musa. Dia akan tertinggal sama Musa. Kan Musa tidak lagi bisa menjadi pemimpinnya. Ada bolongan di situ. Tetapi bolongan itu diisi dengan kepemimpinan Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Nah, sampai saat ini Yosua selalu ada Musa, selalu ada pemimpin. Dia ada mentor yang bisa memandu dan bisa menjadi contoh yang baik bagi dia. Dan tiba-tiba mentornya hilang. Tidak akan ada lagi. Jadi Tuhan mengingatkan Yosua dalam kata-kata ini untuk menjadi strong and courageous. Karena apa yang Yosua harus melakukan itu memang hal yang besar dan hal yang seram. Tuhan pasti tahu bahwa Yosua perlu pertolongan. Siapa yang di sini pagi hari ini perlu pertolongan dari Tuhan? Saya perlu dan saya rasa banyak orang muda yang perlu mendengar sungguh-sungguh kata-kata ini. Be strong and courageous. Bukan strong secara fisik saja, tetapi secara mental dan secara emosi juga. Banyak orang muda saat menghadapi kekecewaan, terlalu cepat putus asa dan hilang tenaga. Terlalu cepat menyerah dan give up. Dan mungkin Anda ada di sini pagi hari ini dan Anda merasa seperti sudah gagal. Seperti tidak bisa bangkit lagi dari kesulitan yang Anda hadapi. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, rasa gagal ini bisa masuk ke dalam diri kita. Dan menjadi bagian dari identitas kita. Jadi kita harus hati-hati dan harus teguhkanlah hati kita masing-masing. Kita mulai percaya kalau tidak hati-hati bahwa saya tidak bisa. Saya tidak cukup. Saya tidak sanggup. Tetapi kalau kita mulai percaya seperti ini, kita terima kekalahan dan terima cara hidup yang kurang dari apa yang Tuhan ingin bagi hidup kami. Nah, saya tidak tahu apakah ada saudara di sini yang pernah kehilangan mentor atau sosok penting dalam hidup Anda. Tetapi ketika ini terjadi, kita bisa merasa terjebak, kita bisa merasa tanpa arah, kita bisa merasa kehilangan rasa pede. Tetapi dalam kejadian seperti ini, seperti yang Yosua hadapi dengan Musa yang akan pergi, kita selalu ada pilihan. Dan dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi hal-hal seperti ini. Kita selalu ada pilihan. Kita bisa pilih untuk menyerah, untuk putus asa. Saat kita mengingat semua yang telah diajari dari pemimpin kita, kita mungkin tergoda untuk merasa, wah saya tidak bisa seperti dia. Dia terlalu hebat dan dia sangat bagus. Saya tidak pintar seperti dia. Saya tidak punya karisma atau saya tidak berwibawa seperti dia. Tetapi pilihan seperti ini untuk menyerah, ini tidak ada inisiatif. Tidak ada keteguhan di situ.
hanya rasa takut dan cemas. Makanya dengan pilihan seperti ini, kita hanya bisa lihat ke belakang pada apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Kita dalam kondisi itu tidak lihat ke depan. Nah, pilihan kedua saat masa transisi datang adalah kita bisa pilih untuk maju dan lihat ke depan. Untuk melangkah ke masa depan kita dengan semua pengetahuan dan semua prinsip yang kita pelajari dari pemimpin kita pada masa lalu. Jadi kita tidak lepaskan semua dari masa lalu, kita bawa ke masa depan kita. Nah, pilihan ini pasti ada risiko. Pasti seram. Kalau kita maju tanpa pemimpin, kalau waktunya sudah siap. Tetapi pilihan ini juga akan membawa pertumbuhan besar. Kalau fokus kita adalah untuk mempraktekkan semua yang kita pelajari dengan setia dan dengan hati yang lembut. Ini sebenarnya menggambarkan pemuridan secara sangat tepat. Kan siapa mau menjadi murid yang setia? Saya mau menjadi murid yang setia. Siapa yang mau bertumbuh di dalam Kristus? Saya mau bertumbuh di dalam Kristus. Makanya seperti Yosua, kita harus siap untuk memilih yang benar. Mungkin ada kaum muda di sini, ada yang dari kaum muda yang merasa di depan Anda sekarang ada pilihan. Dan kamu harus memilih mau lihat ke belakang atau lihat ke depan. Nah, pemuritan, siapa yang tahu bahwa pemuritan itu bukan sebuah kelas atau sebuah khotbah saja. Kalau Anda ingin dimuridkan, jangan hanya datang ke ibadah minggu pagi, ini tidak cukup. Kan pemuritan itu harus menjadi lifestyle atau gaya hidup juga. Dan saat kita terima prinsip-prinsip atau ajaran dari mentor kita, hal ini selalu harus dicoba dan dipraktekkan. Dan ini terjadi dari hari Senin sampai hari Sabtu juga. Supaya kita bisa menjadi siap dan matang untuk menjalani prinsip-prinsip yang benar di hidup kita saat tidak ada orang lain. Saat teman kami tidak ada, saat pemimpin atau mentor kami tidak ada. Saya ingat waktu saya 18 tahun, usia 18 tahun, saya lulus SMA di Kota Malang. Saya sekolah di sekolah Wesley International School yang di Tidar. Orang tua saya dulu misioneri di sini. Dan waktu saya berusia 18 tahun, saya kembali ke Australia untuk kuliah. Dan waktu itu saya sendiri tidak mau meninggalkan Indonesia. Saya sudah kerasan di sini, saya lebih senang di sini dan agak sebetulnya agak takut untuk kembali ke Australia. Teman saya di sini, orang tua saya di sini, dan saya harus pindah ke luar negeri dan ngekos di Australia sendiri. Saya harus mencari nafkah sendiri dan belajar untuk hidup mandiri di sana. Dan pada awalnya sebagai anak muda di sana, itu memang susah. Tidak ada teman. Tidak ada orang tua. Bapak saya sejak kecil selalu menjadi hero saya. Dia seperti pahlawan bagi saya. Mentor, contoh Kristus. Dan tiba-tiba saya jauh dari bapak saya. Tetapi hanya pada waktu itu, saat saya terpisah dari papa saya mulai menyadari bahwa semua yang papa ajari saya itu benar. Semua yang dia ajari itu punya alasan dan bisa dipraktekkan. Dan papa sudah mempersiapkan saya bukan supaya saya bisa tinggal di rumah terus, tetapi supaya saya bisa berhasil di dunia. Dan menjadi orang yang berprinsip dan punya integritas dan punya karakter dalam semua hal. Makanya jangan takut saat Anda menghadapi perubahan. Karena perubahan seperti Yosua alami dan mungkin seperti
Anda alami bisa menjadi pintu masuk untuk lebih mengenal kehendak Allah bagi hidup kita, bagi hidup Anda. Untuk setiap orang muda yang di sini, Tuhan ingin memimpin kamu dan memakai kamu untuk menjadi cahaya dan untuk meneruskan kehendak-Nya di dunia ini, bahkan di kota Batu ini. Nah, dalam proses transisi ini dengan Musa dan Yosua, ada peralihan kewenangan yang terjadi. Kewenangan beralih dari Musa ke Yosua. Yosua menjadi penggantinya, penerusnya. Dan mungkin Anda juga diberikan kewenangan dalam satu aspek kehidupan Anda. Mungkin sama orang tua disuruh beli sembako, disuruh membersihkan rumah, disuruh menjaga toko, disuruh menjaga adik. Enggak tahu, mungkin Anda sudah diberikan izin untuk pergi malam-malam, keluar sampai malam. Seperti Yosua, ketika kita diberdayakan dengan kewenangan yang baru, kita harus belajar untuk memberikan kewenangan itu ekspresi atau makna. Kita harus memaknai kewibawaan itu di dalam hidup kita. Tetapi kalau kewenangan itu tidak dihargai dan tidak dipraktekkan, tidak ada artinya. Kalau saya baca dari 1 Yohanes ayat 4, pasal 4 ayat 4, ini menyatakan, sebab roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang-orang milik dunia ini. Mungkin saudara tidak tahu bahwa Anda punya kewenangan yang lebih besar daripada apa yang Yosua diberikan. Karena kewenangan Anda langsung melalui Tuhan Yesus Kristus. Anda diberikan Roh Kudus. Anda punya kewenangan yang luar biasa. Saya mau memberikan kesaksian sedikit. Di tengah tahun ini saya mengalami sebuah kekecewaan yang bagi saya cukup berat. Dan saya tidak terbiasa mengalami hal-hal seperti itu. Itu aneh bagi saya karena saya biasanya orangnya lumayan santai. Dan kalau ada masalah saya selalu bisa mencari solusi. Tetapi kejadian ini tidak punya solusi yang enak. Dan akibatnya juga berat dan tidak bisa dihindari. Sampai saya merasa terlumpuh. Mungkin saudara pernah merasa terjebak di dalam perkara yang mirip seperti ini. Dan yang susah adalah pas ini terjadi, waktunya sangat mendadak. Jadi saya harus gerak lumayan cepat, tidak terlalu bisa berpikir, harus langsung gerak. Dan pas kekecewaan ini terjadi, saya ingat waktu itu semua insecurities saya, semua perasaan tidak aman, semua kegelisahan muncul. Ada pikiran-pikiran yang masuk ke otak saya seperti, wah, saya pemimpin yang jelek. Saya enggak nyambung sama orang lain. Saya orangnya kurang berempati. Saya kurang teguh. Dan pada saat itu saya harus ambil keputusan. Apakah saya akan lihat ke belakang? Apakah saya akan menyerah dan mengizinkan beratnya kekecewaan saya melebihi saya? Atau apakah saya siap mengandalkan janji-janji Tuhan lagi? Apakah saya benar-benar percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong saya? Apakah saya benar-benar percaya bahwa roh yang ada padaku lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang-orang milik dunia? Dan meskipun saya merasa tidak kuat untuk tahan lagi, saya tetap bangkit lagi karena saya tahu bahwa janji-janji Tuhan itu cukup untuk hidup saya. Dan keadaan itu yang terjadi, saya tidak bisa terlalu spesifik karena saya mau menghormati orang lain yang terlibat. Tetapi ini menjadi seperti ujian bagi saya. Apakah saya siap menjadi murid yang setia?
Apakah saya siap menjadi disciple, murid yang resilient, yang teguh hati? Dan untuk kaum muda yang datang pagi ini, kalian pasti akan diuji. Dan pasti akan mengalami pergumulan seperti ini. Bukan sekali saja di dalam hidupmu, tetapi sering. Anda harus siap. Karena saat Anda diuji, pasti ada bagian dalam dirimu yang ingin lari. Yang ingin minggat. Ngamuk. Tetapi Anda harus belajar untuk menghadapi setiap ujian sebagai peluang baru, sebagai karunia baru, untuk terima pertolongan dari Tuhan lagi, supaya bisa dikuatkan dan bisa dipenuhi lagi. Seperti dikatakan dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 yang tadi, Tuhan Allahmu sendiri akan menolong kamu. Jangan lihat ke sumber yang lain, Tuhan Allahmu sendiri akan menolong kamu. Kalau kita bisa melatih diri untuk fokus pada betapa besarnya Tuhan dan betapa kuatnya janji Tuhan, gampang menjadi strong and courageous. Gampang menjadi orang kuat dan teguh hati. Gampang mengambil risiko dan mengejar apa yang Tuhan taruh di hati kami. Nah, kejadian ini antara Yosua dan Musa ada saat di mana seorang murid menjadi pemimpin. Dan ini penting bagi semua kaum muda di sini hari ini untuk dengar. Saat seorang murid menjadi pemimpin, bagaimana tanggapannya Yosua? Dia ngapain saja setelah dengar kata-kata ini dari Musa? Rela enggak dia? Dia lihat ke belakang atau ke depan? Kan memimpin seluruh bangsa Israel itu bukan hal yang gampang. Apakah dia akan tanggung jawab? Saya akan baca dari Yosua pasal 1 ayat 10 dan 11. Kita bisa lihat selanjutnya apa yang terjadi setelah Yosua terima kata-kata ini dari Musa. Maka Yosua memerintahkan pemimpin-pemimpin umat Israel supaya berkeliling ke seluruh perkemahan umat Israel dan memberi perintah ini. Siapkan bekal, karena 3 hari lagi kalian harus menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di sini kita lihat tiba-tiba Yosua menjadi pemimpin. Dia melaksanakan semua tugas yang diberikan Musa. Pada awalnya ini tugasnya Musa, tapi dilaksanakan oleh Yosua. Dia siap menjadi pemimpin karena dia sudah sabar dan setia dari dulu di bawah kepemimpinan Musa, dan sekarang ini menjadi waktunya dia untuk berdiri dan melangkah ke depan. Tuhan memakai masa transisi untuk membangun keyakinan lebih besar dalam panggilan kami. Mungkin Yosua saat mendengar kata-kata dari Musa itu, aku tidak akan menjadi pemimpinmu lagi. Mungkin dia merasa belum siap, terlalu muda, kurang matang. Tetapi ada sesuatu dalam jiwanya yang menyala. Dan kita di sini pagi hari ini harus menyala juga. Kita terpanggil untuk menjadi cahaya. Kita harus menyala. Nah, kalau saya kembali ke kata-kata itu, Allah tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada satu perikop lagi dalam Perjanjian Baru di mana firman ini diulangi, dikutip. Ini terjadi di Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Saya akan baca. Ini menarik. Menarik kenapa dikutip di sini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini menarik. Penulis Ibrani menggunakan kata Musa kepada Yosua untuk membahas soal uang. Bagi kaum muda zaman ini, uang adalah godaan besar. Uang bisa menjadi berhala besar. Ini menjadi pergumulan untuk banyak orang. Dan saya sebagai orang asing di sini bisa lihat di Indonesia perspektif-perspektif mengenai uang itu bisa sangat bahaya. Karena kita selalu bisa memperbaiki keadaan kami, apa yang ada di tangan kami. Dan kita bisa tergoda untuk hanya mencari uang, dan uang bisa menjadi berhala. Dan kadang-kadang kita merasa seperti kita harus punya semuanya. Dan kalau nggak punya pakaian seperti ini, atau rumah, atau motor seperti ini, kita kurang relevan, kurang cukup, tidak memadai. Tetapi kita lihat di sini, dalam soal uang, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi meskipun mungkin teman-teman Anda sudah punya banyak hal materi, kita jangan jatuh ke godaan di situ. Karena kami sudah ada janji yang luar biasa di sini, yang janji dari ribuan tahun sebelumnya, dari Musa ke Yosua. Jadi saya mau tanya, siapkah Anda untuk percaya pada Tuhan dalam hal-hal keuangan? Ini hal yang susah, yang butuh iman yang besar. Mungkin kalau worship team dipersilakan naik juga ke panggung. Kita harus pilih. Kalau kita baca petunjuk Musa kepada bangsa Israel satu pasal sebelum pasal 31. Ini sebelum dia mengumumkan dia akan mundur dan tidak akan memimpin umat Israel lagi. Satu pasal belumnya, pasal 30 ayat 15, Musa bilang begini, hari ini kamu boleh pilih antara yang baik dan yang jahat, antara hidup dan mati. Nah, kita punya pilihan. Hidup dan mati. Dan yang luar biasa adalah kita tidak terpaksa. Tuhan tidak memaksa kami untuk memilih yang mana. Selalu ada kebebasan untuk memilih. Ini bukan sebuah hal yang orang tua atau pemimpin atau mentor bisa memaksa juga. Ini harus dari hati kami sendiri. Dan kalau lanjut ke ayat 19, Musa mendorong umat Israel. Dia bilang, pilihlah hidup. Pilihlah hidup. Dan ini kata-kata penting untuk kaum muda di sini pagi hari ini. Pilihlah hidup. Jangan pilih yang salah. Atau kalau pernah pilih yang salah, jangan tinggal di situ terus. Jangan tetap di sini. Karena kami selalu bisa memilih lagi. Jadi pilih lagi. Pilihlah hidup. Nah, bagaimana? Bagaimana bisa kita pilih hidup? Di ayat 19 dan 20. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Ini penting untuk yang bukan kaum muda di sini juga. Baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Saya sangat diberkati waktu baca ayat ini.
supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya jadi ingat anak-anak saya yang masih bawah 5 tahun semua. Baik engkau maupun keturunanmu. Dan ketika kita pilih untuk hidup, meskipun Anda masih muda, kalau kau muda di sini, meskipun masih youth, ketika kita pilih untuk hidup, akibatnya diteruskan sampai keturunannya. Dampaknya lebih besar dari apa yang tangan kita bisa tangani. Warisan hidup itu akan diteruskan. Jadi pilihan kaum muda untuk memilih hidup itu berpotensi untuk mengubah masa depanmu dan masa depan keluargamu dan masa depan teman-temanmu dan masa depan gerejamu juga. Jadi bagaimana bisa kita memilih hidup ini? Jawabannya ada di sini. Dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, atau hold fast to Him. Saya akan tutup dengan baca dari Roma pasal 8 ayat 37 dan sampai 39. Karena saat kita menyadari harus mengasihi Tuhan dalam hati atau diri kita sendiri tanpa paksaan dari luar. Saat kita dengar, kita harus mendengar suara Tuhan. Harus berpaut padanya. Kita bisa merasa, wah bagaimana? Saya siap mendengar tapi tidak dengar apa-apa. Tapi ini semua datang dari kasih karunia Tuhan. Dan kami bisa percaya karena ada di dalam kasih karunia Tuhan, kami pasti akan dengar suaranya. Kami pasti akan dipimpin oleh Tuhan, pasti akan diarahkan, pasti akan menerima kasih-Nya. Saya baca dari Roma. Tidak, malah di dalam semuanya ini kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Yesus mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kami bisa datang ke Dia. Sebelum kami bisa mengasihi Tuhan, Dia mengasihi kami terlebih dahulu. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi, atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya tidak tahu di sini pagi hari ini mungkin ada saudara yang merasa terjebak atau merasa kewalahan, merasa sudah mau putus asa, sudah mau menyerah. Bebannya terlalu berat, tidak bisa diangkat lagi. Kita lihat di sini ada Tuhan yang sudah mengasihi kita sudah mengasihi kami sebelum kami datang ke Dia. Dan beban itu bisa kami lepaskan. Karena tidak ada di dunia ini, tidak ada beban apapun, tidak ada perkara apapun, tidak ada kesulitan apapun di kehidupan keluarga Anda yang bisa memisahkan Anda dan bisa memisahkan keluarga Anda dan anak-anak Anda dari kasih Tuhan. Karena karunia-Nya begitu besar, kasih karunia-Nya. Jadi bagi kaum muda yang ada di sini pagi hari ini, dan bagi semua yang lain, kan kita sudah lihat dengan kisah Musa dan Yosua dan masa transisi mereka. Ini semua berjalan mungkin tidak dengan lancar, tetapi sesuai
dengan rencana Tuhan. Jadi Anda tidak boleh takut. Tidak harus takut, tidak boleh takut. Jangan takut Anda karena sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisa menjadi strong and courageous, bisa menjadi resilient disciple yang mengasihi Tuhan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan Anda. Meskipun masih sekolah, meskipun masih di rumah, meskipun belum ada pekerjaan, meskipun masih mencari pekerjaan, itu semua hal-hal kecil bagi Tuhan. Dia pasti akan menolong Anda karena Dia sudah janji di firman-Nya. Dia tidak akan berhenti kasih-Nya bagi kami melalui Kristus Yesus. Dan kalau ada saudara di sini pagi hari ini yang mungkin belum mengalami secara pribadi kasih Yesus Kristus ini. Ini keputusan dalam hidup kami masing-masing, hidup kita masing-masing yang sangat penting untuk menjadikan Tuhan Yesus juru selamat kami. Kami harus minta kepada Tuhan untuk masuk ke dalam hati kami dan bekerja di hati kami. Ini bukan sebuah hal yang bisa dipaksa atau bisa diputuskan oleh orang lain, oleh orang tua. Ini harus datang dari diri kita sendiri. Kalau ada orang di sini yang belum terima kasih Yesus, saya minta supaya semua saudara bisa tutup mata sebentar untuk berdoa masing-masing. Seperti Yosua, oh Tuhan, kami tahu kami terpanggil untuk menjadi hamba yang strong and courageous. Tetapi kadang-kadang memang kami bisa merasa lemah dan merasa seperti kami ada yang kurang. Memang tanpa kasih Engkau kami kurang. Tanpa kasih karunia Engkau kami tidak ada apa-apa. Tolonglah Tuhan menjadikan kami hamba yang strong and courageous. Itu butuh kuasa dari Roh Kudus. Dan bagi orang di sini yang mungkin belum terima kuasa ini, belum terima keyakinan ini di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, Tuhan, kalau mereka sudah siap percaya, kalau mereka sudah siap terima, isilah Tuhan hati mereka dengan kasih-Mu. Kami berdoa pagi ini. Penuhi hati mereka dengan perspektif yang baru, dengan anggur yang baru, dengan harapan yang baru, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kalau ada yang di sini pagi ini yang sudah mau membuat keputusan itu, mau mengambil keputusan untuk terima Yesus pertama kali, ini jangan takut. Ini harus dari dirimu sendiri. Bukan dari orang tua, bukan dari kakek nenek, bukan dari pemimpin, bukan dari mentor. Ini harus dari dirimu sendiri. Jadi ini untuk semua orang, tapi khususnya juga untuk kaum muda. Jangan ikut-ikut saja. Jangan ikut-ikut saja. Seperti Musa bilang ke umat Israel, kamu harus pilih. Kamu akan pilih hidup atau mati. Hari ini adalah harinya untuk pilih hidup. Jadi nanti setelah ibadah sudah tutup, jangan pulang langsung. Kalau kamu sudah siap untuk mengambil keputusan ini pertama kali, kamu harus cari mentor. Mungkin cari Pastor Elia untuk memberitahu dia, saya siap hari ini memilih hidup. Saya siap hari ini untuk memilih Kristus. Saya ingin dipenuhi oleh Yesus. Saya ingin Roh Kudus-Nya masuk ke dalam hidup saya. Jangan pulang langsung tanpa kasih tahu siapa-siapa. Itu PR-nya, itu petunjuk saya. Harus kasih tahu orang. Harus kasih tahu orang supaya Anda bisa dapat tolong dari mereka.
dapat arahan dari mereka. Nah, mari kita berdiri, saudara-saudara, kita akan nyanyi satu lagu pujian. Yang mana? Mungkin untuk tutup dan nanti bisa diserahkan ke Pastor Elia, tapi kita akan nyanyikan satu lagu hanya untuk merenungkan semua yang kami terima hari ini dari firman. Mari kita mengangkat nama Tuhan. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya berimu di dalam hidupku, setiap waktu takkan jalanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, jangan gemetar, sebab aku menyertai engkau. Menghadapi perubahan-perubahan zaman, menghadapi perubahan-perubahan kehidupan, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, Allah akan menyertai kita. Dia akan berikan kemenangan kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam hidupku, di setiap waktu, takkan jalanku. Mari pagi hari ini kita merespon firman Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Kita berikan pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Tuhan, ini aku membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, membutuhkan Roh Kudus memberikan kemenangan baru bagi kami. Haleluya, haleluya. Supaya kami bisa menanggung segala perkara yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan baru kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Katakan kepada Tuhan dengan percaya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kita karena Roh-Nya yang tinggal di dalam kehidupan kita. Yang hari-hari ini mengalami kesesakan, yang hari-hari ini mengalami problem kehidupan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung, ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberikan pengharapan baru bagi kami. Memberikan kekuatan di tengah-tengah masa-masa transisi. Memberikan kekuatan baru di masa-masa kesulitan. Memberikan solusi-solusi di masa-masa kami beradaptasi. Tuhan berikan kekuatan baru bagi kami.
Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami juga merasa dan mengalami peneguhan yang dari Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Biarlah generasi tua, generasi muda sama-sama menjadi penggenap firman Tuhan. Sama-sama hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Sehingga proses kehidupan, proses gereja Tuhan boleh berjalan dengan baik. Sampai semua umat akan masuk di dalam janji-janji Tuhan. Semua umat Tuhan masuk di dalam penggenapan firman Tuhan. Mengalami janji-janji yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pastor Leighton yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkatinya dalam keluarga, pelayanannya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua di tempat ini dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru yang dari Allah. Dan Tuhan memberkati kami. Kini saatnya kami akan persiapkan persembahan-persembahan kami. Biarlah kami akan belajar memberikan yang terbaik kepada Allah. Dalam kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai bisa ke depan. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai di belakang kursi itu ada barcode, bisa langsung scan di sana. Semua sama bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan korban, pujian, persembahan kepada Allah. Ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hamba serahkan setiap persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan yang kami berikan dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pekerjaan untuk pelayanan misi. Pekerjaan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkati. Setiap tangan-tangan, setiap hati yang memberikan dengan sukacita, mengasihi Tuhan, biar Tuhan akan memberkati dari surga. Setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga di antara kami tidak ada yang kekurangan satupun. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Allah. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah kami kelola dengan tepat, dengan rasa takut akan Allah. Sehingga setiap rupiah yang masuk dan yang dikeluarkan, semua dalam pertanggungan jawab
kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Saya serahkan kepada Ibu Evelyn. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Landon yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin di sini ada bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita untuk beribadah. Silakan dimohon berdiri dan kami akan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di dekat, para tamu yang baru datang, boleh memberikan salam. Bapak Ibu Saudara, ingin saya sampaikan untuk pengumuman pada minggu depan kita berjalan seperti biasa, kecuali pada hari Minggu dalam ibadah raya, karena Kota Batu akan mengadakan parade bunga pukul jam 9 biasanya. Jadi untuk itu ibadah kita majukan pukul 6:30 pagi dan sekolah minggu akan kita gabung dengan ibadah raya umum. Dan ibadah doa pagi kita akan berjalan seperti biasa pada pukul 4:30 pagi. Dan dilanjutkan pada hari Selasa kita akan adakan ibadah kaum wanita di tempat ini pukul 5 sore dan dilanjutkan dengan latihan untuk persiapan Natal. Sedangkan untuk angklung kita adakan pada hari Selasa mendatang. Karena angklung akan kita adakan pada 2 minggu sekali setiap hari Selasa pukul 6 sore. Dan dilanjutkan pada hari Rabu, kita akan ibadah MPC 6:30 malam di tempat ini. Sedangkan untuk ibadah kaum pria, kita akan adakan juga dan Warta akan menyusul melalui info Mafa. Selanjutnya untuk ibadah MPC 2 kita akan adakan juga pukul 6 sore sebelum kita para pelayan ibadah akan melayani Tuhan pada hari Minggu. Dan pada hari Sabtu kita mengundang semua para kaum muda remaja untuk mengadakan ibadah pukul 6 sore di tempat ini. Dan untuk pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa memantau di info Mafa. Dan terima kasih, itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan melakukan sepekan dan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali, beginilah cara kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan nyanyian sukacita. Jadi mohon maaf tidak ada kalungan bunga, jadi kami menyambut dengan sukacita bersama dengan keluarga besar kita GSC Maranatha Family Batu. Bapak Ibu Saudara terus berdoa untuk pengembangan gereja ini. Jadi pembangunan sudah mulai berjalan.
Bisa ditampilkan gambarnya. Jadi Bapak Ibu, untuk ruang atas sudah mulai berjalan. Jadi ketika kita membangun, kita mesti punya gambaran. Kira-kira seperti ini ruangannya nanti. Mohon doanya supaya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan Tuhan akan memberkati kita. Terus doakan supaya dananya juga terus bertambah. Ini nanti untuk anak-anak sekolah minggu, untuk yang ibadahnya di bawah 80. Jadi bisa di ruangan ini, jadi bisa terpisah dengan baik dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, terus bawa dalam doa di mana Tuhan akan memberkati GSCA Maranatha Bali Batu. Mari kita berdiri bersama-sama, karena bagi Dia segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Karena keajaiban dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allahku. Haleluya. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Memberkati nikah rumah tangga kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, memberkati hubungan kami dengan Tuhan. Menjadi hubungan yang erat, dekat dengan Tuhan, terpaut kepada Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuh terbaring sakit, dengan kuasa bilur-bilur Yesus, Tuhan akan menyembuhkan mereka semua. Dimanapun mereka berada, apapun sakitnya, kesembuhan terjadi kepada mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berada dalam kesulitan, kesukaran, pertolongan Tuhan turun atas mereka. Anak-anak-Mu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, Tuhan akan menyertai pergi dan pulang mereka, sehingga mereka saatnya kembali dengan sukacita bertemu dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk gereja Maranatha Family Batu yang sedang membangun hari ini. Tuhan terus memberkati. Bukan hanya membangun fisik, biarlah kerohanian kami, jemaat bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kalau tanggal 27 November nanti akan memilih kepala daerah di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Biarlah semua berjalan dengan baik dan berjalan dengan aman. Dan kalau hari ini ada pergantian serah terima pelantikan presiden kami, Tuhan akan memberkatinya. Semua berjalan dengan baik, dengan kepemimpinan yang baru, dengan harapan yang baru, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang baru. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu. Kalau hari ini kami akan pulang, kami akan berpisah ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pagi hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.